Yang kedua adalah kelas Monoplacovora. Ya, disebut mono, ya, mono itu kan artinya adalah satu, disebut mono adalah satu. Placo itu dari plate, artinya adalah keping, jadi berkeping satu, hanya berkeping satu. Jadi dideskripsikan dari fosil, awalnya diketahui sudah punah ya sejak 350 miliar tahun yang lalu. Tapi ternyata pada tahun 1952 ya, spesies ini ditemukan kembali, ada yang hidup ternyata di kedalaman 3.600 meter di bawah permukaan laut. Ya, jadi manusia bereksplorasi untuk melihat apakah masih ada anggota dari kelas Monoplacovora yang masih tersisa, dan ternyata masih ada yang hidup di kedalaman 3.600 meter di bawah permukaan laut. Nah, salah satu kelas yang paling primitif dan karakternya mirip seperti kiton dan juga gastropoda. Nanti kita lihat kemiripannya di mana. Kemudian ada metameri, ya ini mirip dengan kelompok Annelida, ya, padahal sebagian besar kelompok moluska itu sebetulnya tidak menunjukkan metameri, tapi dia memiliki metameri. Nah, Monoplacovora ini ada kemiripan dengan kiton ya, karena dia mempunyai banyak ctenidia, jadi memiliki banyak insang bersilia, oleh karena itu mirip dengan kiton. Kemudian memiliki banyak organ ekskresi ya, kemudian memiliki banyak otot dan juga gonad ya di dalam satu kepingan Monoplacovora. Kemudian mirip gastropoda karena hanya memiliki satu cangkang ya, meskipun cangkangnya jelas berbeda dengan cangkang gastropoda. Kalau cangkang gastropoda itu memang hanya satu ya, hanya satu keping, tapi dia berpilin asimetris. Tapi Monoplacovora itu sebetulnya mirip seperti bivalvia, hanya saja dia tidak memiliki keping untuk ditangkupkan. Jadi dia tidak punya dua keping untuk ditangkupkan, tapi dia hanya memiliki satu keping. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Ada mulut, di sini ada anus ya. Jadi dia hanya memiliki satu keping saja. Saudara bisa lihat dia punya banyak organ ekskretori. Ini organ ekskretori, kemudian ini juga organ ekskretori. Kemudian dia juga memiliki banyak gonad, ini gonadnya di sini. Dan ini memiliki banyak sekali insang bersilia atau ctenidia. Ya, ini yang membuat dia mirip dengan kiton. Jadi Monoplacovora ini sharing karakteristik yang sama dengan kiton di banyaknya ctenidia, dan sharing karakteristik yang sama dengan gastropoda karena dia memiliki satu keping cangkang. Nah, ini contohnya Monoplacovora dari genus Neophilina. Jadi ini saudara bisa lihat tampak dorsal ya. Tampak dorsal itu hanya tampak kepingan cangkangnya saja. Sedangkan ini adalah tampak ventral. Tampak ventralnya sebetulnya mirip seperti kiton ya, mirip seperti kiton. Tadi sudah saya singgung bahwa dia punya banyak ctenidia. Hanya saja kalau kiton tuh kepingannya kan banyak ya, sedangkan dia ini hanya satu keping saja. Oke, nah yang ketiga adalah kelas Polyplacovora. Poly artinya banyak, ya, placo artinya keping. Jadi ini adalah kelas moluska yang memiliki banyak keping. Nah, ada 7 atau 8 keping. Nah, pada contoh individunya adalah kiton. Nah, kiton ini ada sekitar 800 spesies di mana semuanya hidup di lautan. Kemudian yang khas dari kiton adalah memiliki 8 keping cangkang dorsal. Ya, jadi gini, cangkangnya sih satu, tapi kepingannya itu yang banyak ya. Kalau pada bivalvia itu kan punya 2 cangkang setangkup, tapi ini cangkangnya hanya satu, cangkang dorsal saja, tapi kepingan cangkangnya itu terdiri dari 8 keping, di mana 8 keping ini tersusun secara overlapping, tumpang tindih. Jadi tidak tersusun secara tertata dalam satu sisi begitu, tidak, tapi dia tumpang tindih seperti itu. Nah, seperti ini gambarannya ya, Jadi ada bagian mulut, bagian anterior, ada bagian posterior, dan saudara bisa lihat bahwa antara satu keping dengan kepingan yang lain itu dia bertumpang tindih ya, kuping yang satu dengan keping yang lain itu tumpang tindih.
Nah, hidup di perairan dangkal, ya, semuanya hidup di laut, ada di perairan dangkal, banyak yang melekat di batu, ya, karena memang makanan, ya, mencari makanan, melekat di batu, cara makannya disesuaikan dengan habitat, kemudian makanannya adalah alga yang melekat di batu yang kemudian dikikis dengan menggunakan radula. Ya, jadi sebetulnya habitat ya harus saudara ingat kalau kita membicarakan tentang habitat hubungannya pasti adalah dengan makanan. Jadi makanannya apa maka dia akan sesuaikan dengan habitatnya. Nah, kiton, limpet, dan juga kebanyakan siput ya memiliki radula untuk mengambil alga dari permukaan substrat atau memotong rumput laut yang berukuran lebih besar. Jadi memang kenapa dia menempel di bebatuan karena memang di bebatuan itu banyak substrat, banyak alga yang menjadi makanannya. Nah, ini adalah tampak bagian dorsal ya, ini tampak bagian dorsal dari kiton, sedangkan inilah tampak bagian ventral dari kiton. Saudara bisa lihat ya bahwa ini kepingannya seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keping. Ada 8 keping. Di mana keping yang memiliki mulut ya, keping yang memiliki mulut ini kan tampak dorsal ya. Kalau tampak ventral seperti ini, keping di mana keping yang ada struktur mulutnya itu adalah bagian anterior. Jadi ini adalah bagian anterior, sedangkan bagian yang ini adalah bagian posterior ya. Jadi bagian yang ada anusnya itu adalah bagian posterior, sedangkan bagian depan itu adalah bagian anterior. Nah, kemudian ini adalah ventral ya. Ini adalah bagian yang ventral. Nah, mulutnya di mana? Mulutnya ada di sini. Jadi memang harus dibalik dulu. Ya, nanti saudara baru akan kelihatan mulutnya ada di sebelah mana. Ya, otomatis kepingan yang ada struktur mulutnya adalah keping dari anterior. Kemudian, nah ini ada gills ya. Tadi sudah disinggung di Monoplacovora bahwa Monoplacovora dan kiton itu punya banyak sekali insang bersilia. Nah, insang bersilianya ya ini. Semua ini insang bersilia. Ini juga insang bersilia. Kemudian ada mantel ya, ini mantel. Ya, yang ini mantel, memanjang ini mantel. Nah, mantel ini disekresikan oleh keping cangkang, Kemudian ada, sebetulnya ini ada kaki ya, ada kaki. Nah, ini footnya ya, ini foot, ini adalah footnya atau kakinya. Jadi ini yang digunakan untuk bergerak kaki ototnya. Nah, yang keempat adalah kelas Aplacovora. Ya, Aplacovora. Aplacovora artinya tidak memiliki keping. Jadi A itu tidak, placo itu keping. Jadi moluska jenis ini tidak memiliki keping atau cangkang ya. Jadi ini bentuknya seperti cacing, ya bentuknya seperti cacing dengan ukuran sekitar 2 sampai 25 mm, di mana permukaan tubuhnya ditutupi oleh duri-duri spikula dari kalsium. Nah, namanya adalah spikula calcareus, itu adalah spikula atau duri yang berasal dari kalsium. Nah, kalau misalkan tidak tahu ya, tidak tahu ini moluska, maka bisa saja dikira cacing ya. Padahal sebetulnya ini adalah kelas Aplacovora, filumnya adalah moluska. Nah, kelas ini terdiri dari 2 subkelas ya, ada Solenogaster dan ada Ketogaster. Nah, ini Solenogaster ya, seperti ini bentuknya. Nanti kita akan lihat apa perbedaan Solenogaster. Sedangkan ini adalah Ketogaster. Jadi kalau saudara cek bentuknya memang seperti cacing ya. Ini juga bentuknya seperti cacing. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya. Nah, yang ini adalah Solenogaster. Ya, ini adalah Solenogaster. Jadi yang membedakan Solenogaster dengan Ketogaster adalah memiliki ventral groove. Ya, memiliki ventral groove atau cekungan di bagian ventral. Nah, dan anggota dari subkelas ini hidup secara bebas. Ya, hidup secara bebas. Dia tidak depend atau tidak burrower. Jadi hidup secara bebas dan memakan cnidaria. Jadi makanan utamanya ada dari kelompok cnidaria.
Nah, sedangkan Ketogaster ya, Ketogaster itu tidak memiliki ventral groove. Ya, yang pertama adalah dia tidak memiliki ventral groove dan bersifat menetap ya, bersifat menetap dan menggali. Jadi kalau yang sebelumnya itu soleno ya, untuk solenogaster dia bersifat bebas, artinya dia aktif bergerak kemana-mana. Tapi kalau ketogaster cara hidupnya adalah menetap dan juga menggali, burrower ya, burrower di dasar. Kemudian yang khas lagi adalah memiliki sepasang ketenidia atau gills di ujung posterior. Jadi memiliki ketenidia di ujung posterior itu juga menjadi salah satu karakteristik dari subkelas Ketogaster. Nah, kelas selanjutnya adalah kelas Bivalvia. Kelas Bivalvia ya, saudara bisa menebak sudah, bi artinya dua, valvia artinya adalah cangkang. Jadi meliputi kelompok kerang, tiram, remis, dan lain-lain. Kemudian, nah ini, tubuhnya pipih, pipih kompres ya, pipih kompres begini. Jadi bukan pipih dipres, tapi pipih kompres. Karena dia sebetulnya bergeraknya itu bukan seperti ini, tapi bergeraknya itu seperti ini. Ya, jadi dia bergerak seperti ini. Dibungkus oleh mantel, di dalam rongga mantel, dan juga dilindungi oleh dua cangkang bivalvia, dua cangkang atau valve bivalvia. Nah, kelas ini kita sebut juga dengan pelesipoda ya. Pelesipoda artinya poda itu kaki, peles itu kampak, artinya berkaki kampak, atau kelas lamellibranchiata ya. Lamellibranchiata, lamella itu lembaran, branchia itu insang. Jadi insangnya berbentuk lembaran. Jadi bisa disebut juga pelesipoda, bisa disebut juga dengan lamellibranchiata. Kita sebut telesipoda, kenapa? Karena bergeraknya bukan, jadi kalau saudara mungkin awalnya membayangkan dia bergerak seperti ini, tapi sebenarnya dia bergeraknya seperti ini. Jadi bergeraknya vertikal ya, apa ya sebutannya. Jadi dia bergeraknya begini. Bergeraknya seperti ini bukan seperti ini. Ya, jadi mungkin nanti saya sediakan video saja yang terkait dengan itu agar saudara tahu cara pergerakannya seperti apa untuk kelas bivalvia. Nah, ini adalah tampak bagian luar ya, tampak bagian luar dulu, cangkang. Jadi cangkangnya tadi sudah saya sebutkan, cangkangnya setangkup, ada dua. Di bagian ujung ini ada yang kita sebut sebagai umbo, ini seperti ligamen, seperti lututnya ya, bukaan untuk engsel lah ya, engsel untuk bukaan cangkangnya. Kemudian ada ligamen ada sendiri ya, ligamen ada sendiri. Jadi ini ya kalau umbo itu semacam engselnya untuk bukaan. Kemudian ini ada, kalau saudara lihat kerang itu biasanya ada garis-garis konsentrisnya, ini nih kita sebut sebagai garis pertumbuhan. Kemudian tinggi kerangnya seperti ini, kemudian panjang kerangnya seperti ini. Nah, kita lihat, nah seperti ini. Kalau ini umbo, ini adalah ligamennya, ya. Ada bagian dari umbo ke bagian ujung ini kita sebut sebagai anterior. Sedangkan area ini kita sebut sebagai area posterior. Jadi posterior itu kalau dari umbo memang lebih panjang daripada anterior. Nah, bagian dorsalnya ya otomatis adalah bagian ini ya, bagian yang tampak dari atas itu adalah dorsal, bagian tampak dari bawah itu adalah ventralnya. Nah, fungsi insang di sini, fungsi insang untuk bivalvia adalah untuk menangkap oksigen. Otomatis ya menyaring, kemudian memilih makanan yang berukuran kecil. Nah, tiga cara hidup bivalvia. Bivalvia ada yang hidup secara burrower ya. Jadi dia menggali, itu yang paling umum. Jadi kalau saudara mungkin pernah lihat kerang itu dia tertumpuk di pasir ya. Kalau saudara ke pantai itu memang cara hidup yang paling umum adalah burrowers. Misalkan pada genus Macoma, Marcenaria, ada juga yang melekat pada substrat. Jadi kelompok ini sukanya ya mensekresikan zat-zat yang bisa membuat dia melekat pada substrat. Misalkan
Perna viridis dan juga Mytilus. Kemudian ada juga yang suka melekatkan tubuhnya dengan semen ke sesama kerang atau dengan batu. Jadi banyak yang juga melekatnya tidak pada substrat, tapi dia melekat pada kerang lain atau dengan bebatuan. Nah, misalkan pada Ostrea. Nah, ini Perna viridis ya, yang tadi yang cara hidupnya adalah dia akan mengeluarkan sekret seperti benang yang membuat dia bisa menempel pada substrat. Nah, seperti ini, jadi harus diambil dulu. Ya, ukurannya cukup besar. Nah, ini kerang mutiara ya. Jadi kerang mutiara atau pink tada ya menghasilkan mutiara. Misalkan pada spesies pink tada margarifera dan pink tada maxima. Jadi kerang mutiara ini sebetulnya jadi begini. Mutiara sebetulnya dihasilkan karena ada substrat ya atau ada bahan lain yang masuk ke dalam cangkang yang kemudian istilahnya mengganggu sistem yang disekresikan oleh mantel. Jadi mantel pada cangkang ketika ada substrat lain ya yang bukan nutrisi, itu dia akan tertrigger ya, akan terangsang untuk mengeluarkan cairan atau zat yang bentuknya yang wujudnya seperti kristal ya, kristalin gitu, zat seperti itu yang nantinya itu akan membentuk bulatan yang kita sebut sekarang adalah mutiara. Jadi sebetulnya untuk kerang itu adalah pembuatan ya memproduksi mutiara itu adalah respon terhadap adanya gangguan dari luar. Jadi ketika ada kita bisa bilang sampah ya, kontaminan dari luar, substrat lain misalkan pasir atau apa yang kemudian men-trigger ya menyentuh bagian mantel, maka mantel akan memberikan respon dengan mengeluarkan zat yang berbentuk seperti kristal sehingga terbentuk mutiara. Dan bagi manusia mutiara adalah perhiasan yang sangat berharga ya. Kalau mutiara sintetis mungkin biasa saja, tapi kalau mutiara asli dari kerang yang alami itu bisa berharga, satuannya bisa $1,5 juta hanya untuk satu mutiara saja. Jadi bagi kerang mungkin itu hanya sekedar respon ya ketika dia diusik, tapi bagi manusia itu bisa dijadikan bahan untuk didagangkan ya dan bernilai untuk orang yang bekerja di bidang industri fashion atau industri perhiasan seperti itu. Nah, beberapa remis seperti pekten dia tidak melekat, tapi dia dapat berenang. Kemudian tidak semua juga kerang yang ukurannya kecil, ada juga kerang yang ukurannya besar seperti giant clam tridacna. Nah, ini panjangnya bisa mencapai 1 meter. Nah, beberapa bivalvia ada juga yang merugikan karena dia bisa mengebor karang, batu maupun kayu, jadi bisa tembus. Misalkan shipworm pada genus Teredo itu dia mengebor akar mangrove, tiang pancang kapal atau bagian dari kayu dari kapal sehingga bisa disebut sebagai organisme fouling atau biofouling karena dia bisa menembus ya, dia bisa mengebor bahan-bahan yang keras seperti itu. Nah, ini adalah spesiesnya, genusnya maaf, ini adalah Tridacna yang tadi merupakan spesies yang berfungsi untuk mengebor karang. Nah, kemudian yang keenam adalah kelas dari Scapopoda, ya kelas Scapopoda. Jadi kelas Scapopoda ini semua spesiesnya hidup di perairan laut. Kemudian ada 350 spesies, ya lebih sedikit daripada kiton, dengan karakter yang cenderung mirip dengan bivalvia. Ya, kalau karakternya cenderung mirip dengan bivalvia. Ukurannya kecil, 2 mm saja sampai 15 cm. Nah, yang khas dari kelas Scapopoda adalah ini. Memiliki cangkang yang bentuknya adalah tubuler. Jadi tubuler itu memanjang gitu ya, tubulus ujungnya meruncing gitu. Terbuka di bagian ujung. Nah, itu nanti kan dia untuk mulut ya. Dan hidupnya sebagai burrower atau menggali di sedimen. Contohnya adalah Cadulus sp. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi ini bagian mulutnya ya, sepertinya ini bagian area anteriornya di sini. Jadi yang disebut sebagai tubuler ya ini. Jadi bentuknya kan memanjang seperti ini ya. Kalau utamanya kerang itu kan kompres gitu, kompres bulat gitu.
oval. Nah, kalau ini bentuknya tubuler, jadi memang khas untuk kelas Scapupoda. Nah, cangkang Scapupoda ini banyak digunakan sebagai perhiasan. Banyak digunakan juga sebagai ornamen dan juga digunakan sebagai pengganti uang di suku Indian zaman dahulu kala ya. Jadi kerang-kerang seperti ini zaman dulu digunakan banyak ya. Kalau sampai sekarang banyak masih digunakan sebagai perhiasan atau ornamen. Tapi zaman dulu bisa digunakan juga untuk sistem barter, pengganti uang ya pada beberapa kelompok suku. Nah, kelas yang ketujuh ya, kelas yang terakhir adalah Cephalopoda. Cephal adalah kepala, poda artinya kaki. Ya, jadi cephalopoda itu artinya kakinya ada di kepala ya. Jadi memang karena tungkai, maaf bukan tungkai, memang karena kakinya itu ada di bagian kepala ya, tidak berada di bagian posterior, tapi dia berada di bagian anterior. Nah, jadi di sini ini kan ya, jadi ini kan bagian kepala di sini ya, kakinya juga ada di situ. Nah, sebagai cephalopoda umumnya berperan sebagai predator. Kemudian spesialisasi tinggi sebagai perenang cepat. Ya, jadi kalau di perairan di laut salah satu apa ya expertise-nya adalah sebagai perenang cepat yang meliputi cumi-cumi, gurita dan juga nautilus. Cangkang ya, cangkang mereduksi atau tidak ada. Jadi kalau pada kelompok gurita memang sudah tidak ada cangkang, artinya tubuhnya betul-betul tidak ada rangka. Tapi kalau yang cumi-cumi ya cumi-cumi, nautilus, kemudian kelompok sotong itu masih ada kerangka, masih ada skeleton, tapi endoskeleton. Jadi banyak mereduksi karena kebanyakan moluska pasti punya exoskeleton, ya. Jadi punya cangkang luar yang besar, tapi kalau pada cephalopoda cangkangnya sudah mereduksi. Ada sekitar 650 spesies di mana semuanya hidup di laut. Kemudian ini jadi memiliki 8 kaki dan memiliki 2 tentakel. Jadi selain ada kaki ya, kalau nanti saudara misalkan ada ikut ke pasar, kemudian lihat cumi-cumi secara asli, mengobservasi. Jadi cumi-cumi sotong cephalopoda itu pasti punya 8 kaki. Punya 8 kaki di mana ada dua bagian, ada dua yang menjulur lebih panjang ya, biasanya ukurannya lebih panjang, itu yang kita sebut sebagai tentakel, yang mana di kedua ujungnya itu dilengkapi dengan shaker atau panghisap. Ini meliputi cumi, sotong, gurita dan juga nautilus. Nah, bentuk tubuh sebenarnya bervariasi ya bentuk tubuhnya. Ada yang membulat, misalkan pada oktopus. Kalau saudara pernah lihat gurita asli atau mungkin pernah lihat gambarnya, oktopus itu kan cenderung bulat. Ada juga yang memanjang seperti pada cumi-cumi itu dia memanjang. Nah, mantelnya tebal, kemudian ada sifon atau funnel yang bermuara di bawah kepala. Jadi sifon ini yang dia berfungsi untuk menyedot air. Jadi kan dia menyedot air begini. Nah, itu ya dia dikeluarkan oleh sifon. Kemudian hewan cephalopoda dia berenang dengan menyemprotkan air dari mantel melalui sifon. Jadi sifonnya ini yang membantu dia untuk berenang. Nah, oktopus. Nah, kita lihat oktopus dulu, jadi gurita. Jadi gurita ini adalah salah satu contoh dari anggota cephalopoda yang tidak bercangkang, sama sekali tidak bercangkang. Lengannya ada 8 buah dan panjang ya, dilengkapi dengan shaker. Kemudian ukurannya bervariasi, ada 5 cm sampai 9 meter ya. Misalkan pada oktopus jobin ini, Pacific Giant Octopus, dia yang paling besar. Kemudian sebagai predator, karena makanannya adalah kepiting, lobster, dan juga udang. Cara dia mencerna makanan adalah digigit dengan rahang. Kemudian gurita terkenal memiliki toksin ya, jadi dia mengeluarkan zat paralisis. Paralisis itu berarti dia bisa membekukan, bisa membuat kaku ya. Dan beberapa jenis gigitannya ternyata beracun. Nah, yang khas juga dari kelompok cumi-cumi gurita adalah dia punya kantong tinta yang disemprotkan apabila dia menemui adanya predator yang berbahaya.
Nah, oktopus dan sotong ini memiliki kapasitas untuk pembelajaran ya. Jadi khusus sotong perubahan warna tubuh biasanya berkorelasi dengan tingkah laku dan juga mood. Nah, oktopus betina ya, oktopus itu seperti ini gambarannya. Jadi bulat, kemudian ada 8 lengan, di mana lengannya punya tentakel, kemudian dia punya sifon dan juga kantung tinta untuk menyemprot ke predator. Nah, oktopus betina ini dia melindungi telur yang diletakkan di celah atau lubang batu sampai menetas, dan umumnya induk oktopus akan mati setelahnya karena ia makan sangat sedikit atau tidak sama sekali selama menjaga telur. Ya, jadi saudara bisa bayangkan pengorbanan ibu oktopus ini ya. Jadi telurnya biasanya diletakkan dulu, ditunggui sampai menetas, kemudian karena ya otomatis ada predator juga yang mungkin mengancam sehingga si induk ini hanya makan sedikit atau bahkan tidak makan sama sekali demi menjaga telur, kemudian umumnya akan mati ya. Sedih sekali. Oke. Nah, ini lanjut. Ini adalah loligo. Ya, jadi bedakan cumi-cumi dengan sotong. Kalau cumi-cumi itu genusnya loligo, kalau sotong itu genusnya adalah Sevia. Nah, kemampuan berenangnya untuk cumi-cumi lebih baik daripada oktopus. Kemudian, nah ini, tubuh cumi-cumi itu memanjang. Kalau tubuhnya oktopus atau sotong itu lebih ke arah bulat dan ditutupi mantel yang tebal. Ini yang biasa dimakan ya. Dilengkapi dengan sepasang sirip triangular. Jadi siripnya itu ada di bagian ujung posterior, bentuknya seperti segitiga. Ya, jadi nanti kita lihat. Nah, cumi ini dapat bergerak maju mundur dengan merubah arah sifon. Nah, mulutnya dikelilingi dengan 8 lengan dan 2 tentakel melebar di bagian ujung dan dilengkapi oleh shaker. Jadi, selain ada 8 lengan, akan ada 2 tentakel yang lebih panjang, di mana ujungnya itu akan ada shakernya atau untuk menghisap. Nah, seperti ini. Wah, ketutupan ya. Jadi, seperti ini. Jadi, kerangkanya mereduksi menjadi endoskeleton bersatu dan mantel. Jadi, kalau misalkan saudara mau coba buka gitu ya di rumah, jadi kalau saudara coba rogoh, itu nanti akan ada endoskeleton yang bisa dikeluarkan. Nah, ukurannya bervariasi, bisa beberapa sentimeter saja atau sampai 12 meter ini pada Mesonicoteuthis dan juga 20 meter pada giant squid Architeuthis. Contoh spesies yang biasanya ya Loligo sp itu ya. Jadi seperti ini bentuknya, ada arm, ada lengannya, kakinya ini, kemudian ini tentakel. Ya, tentakelnya kalau saudara lihat ya memang tentakelnya jauh lebih panjang daripada lengannya dan pasti simetris antara tentakel satu dan tentakel yang lain. Nah, tentakelnya ini akan melebar di bagian ujung ini yang di situ di dalamnya akan ada struktur shaker. Kemudian mulutnya ada di tengah sini, mulutnya ini mata. Kemudian ini funnelnya ya sifonnya itu yang membantu dia untuk pergerakan, ini mantel. Nah, tadi disebutkan sirip ya, siripnya itu berbentuk triangular, jadi bentuknya segitiga. Jadi kalau saudara amati memang bentuknya itu memang memanjang ya, memanjang. Kalau nanti sotong itu bentuknya akan lebih bulat. Dan saudara lihat siripnya itu tidak memenuhi dari ujung ya, dari ujung sini sampai ujung sini, tapi dia hanya sedikit ya, hampir setengah dari badannya saja dan bentuknya segitiga seperti ini. Jadi siripnya itu tidak memenuhi langsung dari ujung atas sampai ujung bawah, tapi dia hanya sedikit saja bentuknya segitiga. Itu kalau pada loligo, pada Nah, ini adalah sepia atau sotong ya. Kalau tadi loligo itu artinya cumi, kalau ini adalah sotong. Secara umum tubuhnya sebetulnya mirip ya, mirip tubuhnya dengan cumi. Namun dia lebih pipih dan siripnya terdapat di sepanjang sisi tubuh. Jadi kalau cumi itu dia agak memanjang, tapi kalau sepia dia lebih pipih, lebih bulat. Dan sirip kalau pada cumi dia hanya setengah ya, sekitar setengah lah dari bagian tubuh. Tapi kalau pada sepia, pada sotong, sirip itu terdapat di sepanjang sisi tubuh, di mana
cangkang di sini maksudnya endoskeleton ya. Endoskeletonnya ini berfungsi untuk mengapung. Contohnya Sepia officinalis dan juga Sepia lesoniana. Nah, seperti ini ya bentukannya sepia itu seperti ini. Jadi saudara bisa bayangkan tadi perbedaannya seperti apa. Jadi memang dia ini tubuhnya memang lebih bulat, sama memiliki 8 lengan ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lengan. Kemudian ada dua yang menjulur. Ini adalah tentakelnya, di mana tentakelnya itu juga sama melebar di bagian ujung yang kita sebut sebagai shaker. Kemudian perbedaan yang lain adalah sirip. Jadi siripnya itu ini. Jadi siripnya ada di sepanjang sisi tubuh ya, lateral tubuh itu ada. Jadi tidak hanya setengah atau sepertiganya, tapi dia di sepanjang sisi tubuh ada. Nah, seperti itu. Nah, ini yang lain ya, ini anggota cephalopoda yang lain. Ini Nautilus ya, ini namanya Nautilus. Nautilus. Jadi ini adalah Nautilus. Nah, jadi Nautilus ini masuk ke dalam kelompok cephalopoda ya. Andaikan kita bisa praktikum offline, saudara kami bisa tunjukkan seperti apa Nautilus. Jadi masih ada cangkang ya, ada cangkang meskipun dia mereduksi juga tidak seperti cangkang pada gastropoda. Jadi ini salah satu juga anggota dari cephalopoda karena memang dia ada cangkang tapi dia tetap jadi karena Nautilus ini memiliki lengan di bagian anterior kepala, maka dia masuk ke dalam kelompok cephalopoda. Nah, seperti itu untuk moluska sudah selesai. Jadi ada 7 kelas yang sudah kita bahas hari ini. Ya, ada gastropoda, ada aplacophora, monoplacovora, polyplacovora, bivalvia, kemudian ada scapopoda dan ada cephalopoda ya. Jadi dari sini mungkin saudara bisa lihat bahwa moluska adalah salah satu kelas dengan anggota yang cukup banyak di lautan dan sangat beraneka ragam. Jadi biodiversitasnya cukup tinggi di lautan sehingga ya dengan kita belajar taksonominya kita secara tidak langsung juga belajar untuk memahami dan mengenal hewan-hewan tersebut sehingga saudara nanti dapat menerapkan ya di dunia nyata adalah dengan belajar untuk mencoba mengkonservasi juga hewan-hewan tersebut. Nah, saya sudah siapkan forum di aula, saudara bisa cek forumnya, jadi silakan saudara bertanya via forum. Mungkin nanti saya juga akan tambahkan beberapa video dari YouTube ya, mungkin bisa saudara cek, bisa saudara tonton videonya untuk lebih memahami seperti apa karakter dari moluska. Jadi setelah ini silakan kalau ada pertanyaan, saudara bisa tuliskan di forum diskusi yang sudah saya siapkan di aula. Terima kasih. Saya akhiri untuk materi moluska hari ini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.